Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Akmal Saputra Ardiono. Baik, di sini saya akan membuat vlog tentang masak. Jadi hari ini saya akan masak tahu. Jadi ayo kita ke dapur saya. Oke, kita sudah sampai di dapur rumah saya. Kalian bisa lihat itu apa ya namanya, wajan apa nggak tahu. Baik, saya akan perkenalkan bahan-bahan yang akan digunakan eh, untuk masak hari ini. Yang pertama yang kita butuhkan yaitu tahu. Tahu ini adalah makanan yang dibuat dari endapan biji kedelai yang mengalami koagulasi. Jadi, tahu ini itu berasal dari Tiongkok atau eh, Cina. Tahu ini merupakan serapan dari bahasa Hokiah, yaitu tahu yang secara harafiah berarti kedelai kedelai terfermentasi. Jadi tahu ini merupakan produk fermentasi yang terbuat dari kedelai. Fermentasi itu sendiri adalah pemanfaatan mikroorganisme tertentu untuk menghasilkan suatu produk. Kemudian makanan yang sudah mengalami fermentasi itu lebih memiliki kandungan gizi yang lebih banyak dibandingkan dari produk lokalnya. Jadi kita ketahui kan kedelai itu sudah mengandung gizi. Kita fermentasi kembali akan lebih banyak lagi mengandung gizi. Baik, kemudian di sini ada bahan-bahannya, bahan untuk penyedap rasanya, guys. Jadi yang pertama itu aku pakai tomat. Tomat ini sebagai apa ya? Aku cuma campurin sih, aku nggak tahu terlalu spesifik apa sih sebenarnya fungsi dari tomat ini ketika dicampurkan dengan tahu ini. Jadi yang saya tahu tentang tomat ini tuh mengandung vitamin C, vitamin K. Jadi mengonsumsi tomat itu juga sangat baik. Kemudian ada bawang merah dengan bawang putih. Jadi bawang merah dengan bawang putih ini berfungsi sebagai penyedap rasa, guys. Hampir jatuh. Kemudian aku pakai ini kaca bukan, sorry, apa ya? Kemiri. Jadi kemiri ini tuh berfungsi sebagai peningkat cita rasa. Jadi kita pakaikan kemiri ini tambah enak, nggak tahu sih. Tapi setiap aku masak apapun itu, tempe, tahu kah, pasti aku selalu campurin bumbu aku dengan kemiri. Kemudian ada cabai. Cabai ini kita ketahui bahwa ini tuh tanpa cabai tuh kita kayak makan tanpa apa ya, bagaikan taman tanpa bunga. Jadi kalau aku makan sesuatu itu wajib namanya harus ada cabai gitu, guys. Kemudian yang selanjutnya itu ada penyedap rasa. Aku pakai Masako sebagai penyedap rasa karena cuman ini yang ada di rumah. Kemudian pakai garam dong, terserah sih kalian mau pakai garam halus atau garam kasar, tapi aku lebih sukanya pakai garam kasar karena aku lebih tahu memprediksikan supaya nggak terlalu asin atau nggak terlalu hambar gitu. Jadi garam kasar yang paling aku suka dibanding garam halus. Kemudian aku pakai ini ada saus. Kebetulan ini saus terbungkus karena kemarin aku beli kerupuk di mbak-mbak, terus kecap, saus sama lomboknya itu dikasih dalam kemasan kayak gini. Jadi kemarin kan aku nggak pakai lombok, nggak pakai saus ini, jadi aku simpan deh, kan lumayan kan, kita sebagai anak kuliahan harus pandai-pandai pandai-pandai hemat lah ceritanya. Kemudian di sini aku ada kecap.
kecapnya itu merek ABC, guys. Jadi di sini tuh kecapnya sisa sedikit karena nggak tahu sih, aku suka pedas tapi aku selalu campurin kecap aku ke masakan aku, jadi nggak tahu. Oke guys, itu tadi bahan-bahannya. Selain bahan itu kita perlu wajan, bukan bahan sih, wajan itu masuk ke alat ya, sorry. Perlu minyak, kemudian alatnya itu kita perlu wajan, kemudian spatula, kemudian apa lagi ya, apa sih namanya, ini apa ya namanya, penghalus bumbu lah kalau gitu, aku nggak tahu sih namanya. Kemudian pisau. Baik, kita ambil pisau dulu. Pisau aku mana? Apa kalian lihat pisau aku nggak? Aduh, pisaunya mana guys? Oh, ini ketemu. Pisauku. Yang pertama itu kita akan potong tahu. Jadi kamera aku simpan di sini dulu ya guys. Aku singkirin ini dulu. Oke. Dulu tunggu. Kita ambil wadah untuk menyimpan si tahu ini. Oke, aku sudah ambil wadahnya. Oke. Tahu ini terserah kalian mau potong berapa sih. Aku pakai ini loh guys. Ini karena aku nggak punya apa sih namanya, dan tempat untuk potong-potong sayur itu, jadi aku pakai yang apa sih namanya, aku nggak tahu sih namanya. Oke, terserah kalian mau potong dadu, mau potong memanjang, terserah, tapi aku kayaknya potong dadu deh, bagi 4 aja ini. Oh ya, aku tadi beli tahunya itu cuman 5.000 loh, tapi dapatnya banyak banget. Nggak tahu bisa habisin apa enggak, soalnya aku tuh tinggal sendiri. Kalian tahu nggak, tahu ini tuh hasil dari produk fermentasi. Jadi cara pembuatan tahu ini sendiri itu caranya tuh yang pertama itu kalian harus punya yang namanya kedelai. Ya, kedelai. Kemudian kalian cuci bersih. Setelah kalian cuci bersih, kalian rendam. Setelah direndam, kalian tiriskan. Kemudian digiling, kalian haluskan, digiling pakai penggiling. Kemudian setelah halus, kita tambahkan air. Pas digiling kita tambahkan air. Kemudian setelah digiling kan akan menjadi bubur kedelai. Setelah itu kita masak, kemudian ditambahkan dulu air, kemudian kita masak. Setelah itu kita saring deh, apa ya namanya, ampulnya itu kita buang, kemudian yang dalam bentuk susu itu kita simpan. Kemudian setelah kan udah jadi susu tuh, kita tambahkan larutan pengendap sedikit demi sedikit sehingga susu kedelai tadi itu mengendap. Setelah itu diaduk, setelah diaduk kan mengendap, kemudian akan terbentuk padatan yang jadilah tahu ini dan cairan. Kemudian cairannya kita buang, kemudian kita diamkan sekitar 10 menit deh. Setelah itu kita potong-potong yang telah kan tadi kalian simpan di wadah. Kalian potong deh, terserah kalian mau bentuk begini kah, bentuk apa, terserah dari kalian. Kemudian setelah dipotong, kalian bisa gunain tahu ini, kalian mau masak, mau goreng kah, terserah. Produk tahu ini kalian bisa buat berbagai bentuk sih. Kalian pasti nggak asing kan yang tahu bulat itu, tapi jujur sih aku belum pernah makan. Nggak tahu sih pernah makan apa kagak, tapi perasaan aku nggak sih, karena aku memang nggak terlalu
terlalu apa ya, terlalu menginginkan makan tahu bulat. Tapi aku paling sering sih buat tahu itu jadi tahu isi waktu di kampung, tapi aku nggak buat sekarang karena bahannya agak susah. Jadi ya buat tahu, campur bumbu bumbu tomat, kecap, saus, lombok, nggak tahu sih itu apa namanya. Tapi yang penting aku suka sih. Oh, kemudian aku saranin sih, em, ini tuh cocok banget buat kalian anak kosan. Ini tuh harganya sangat murah, kemudian rasanya juga enak. Ini terjangkau banget lah pokoknya. Ini tuh bisa sebagai alternatif ketika tanggal tua gitu. Kan kayak akhir-akhir bulan nih uang kalian sisa sisa berapa puluh ribu, terus kalian bingung mau makan apa, mau biar hemat. Jujur ya, kalau aku tuh malas masak, kadang aku beli tahu kemudian aku masak deh, beli 5.000 aku masak, aku makan sampai 2 hari, hemat kan. Tapi tergantung kalian sih, kalian mau makan tahu kah, makan apa, makan indomie mungkin yang lebih mudah, gampang. Tapi tahu ini eh, selain murah, dia juga memiliki kandungan gizi yang sangat tinggi karena ini kan hasil produk fermentasi. Jadi kalian nggak usah ragu untuk masak tahu ini. Oke guys, jadi aku sudah potong nih hasilnya, banyak banget. Aduh, jatuh guys nih. Oke, selanjutnya kita akan goreng tahu ini. Oke guys, kita siapkan wajan dulu. Oke, kita ambil wajan. Oke, kita pakai ini. Kemudian ambil minyak. Minyak gue aku belum buka sih guys. Ini minyak gue, aku pakai merek Fortune. Nggak tahu sih, mungkin karena murah ya. Anak kos-kosan mah carinya, anak kos-kosan mah carinya yang murah meriah gitu. Oke, selanjutnya kita tuang ke dalam wajan. Secukupnya aja ya. Oke, menurut aku udah cukup guys. Jadi ya, kita taruh. Oke, kita nyalakan kompornya. Oke, setelah itu kita ambil tempat dulu ya kali. Aku pakai ini, aku pakai mangkok sebagai tempat. Mangkok. Jadi kalian rasakan minyaknya. Kalau udah panas, tapi apinya jangan terlalu panas ya, nanti kita rasa dari tahunya nggak terlalu enak. Sambil nunggu, mungkin aku akan kasih sedikit informasi mengenai tahu ini guys. Bentar ya, maaf. Aduh. Ambil kursi dulu ya sambil nungguin minyaknya panas. Oke, sambil nungguin minyaknya panas nih, aku mau
beri sedikit informasi. Jadi tahu ini itu dibantu oleh mikroorganisme yang namanya bakteri asam laktat, atau yang sering disingkat dengan singkatan BAL. Jadi bakteri asam laktat ini itu bakteri gram positif, bakteri gram, yaitu bakteri gram positif yang tidak membentuk spora dan dapat memfermentasikan karbohidrat untuk menghasilkan asam laktat. Gitu guys. Jadi bakteri asam laktat ini tuh bakteri gram positif. Jadi kalian nggak perlu khawatir bilang tahu kan dibantu oleh mikroorganisme seperti bakteri kan. Tapi kalian nggak usah khawatir karena ini tuh bakteri gram positif. Bakteri ini tuh yang kalau bakteri gram positif ini, bakteri ini akan membantu melawan bakteri patogen atau bakteri gram negatif yang ada dalam tubuh kalian. Jadi ini menurut aku aman sih. Oke guys, jadi minyaknya udah mulai panas. Aduh, masuk. Jadi kita masukkan ya. Aduh, awas kecipratan guys. Maaf ya guys, tangan aku pakai tangan, tapi tangan aku tadi udah aku cuci terlebih dahulu, jadi bersih kok tangan aku. Oke, sesekali kita aduk supaya nggak lengket gitu kan, karena biasanya sih lengket. Ada yang lengket gitu guys, jadi harus segera diaduk. Maaf ya, soalnya aku tuh tinggal sendiri, jadi nggak ada yang kamera, jadi aku kamerain sendiri deh. Oke, kita tunggu sampai masak sambil aku kasih informasi dikit mengenai bakteri asam laktat ini. Jadi bakteri asam laktat ini dapat tumbuh di tempat yang memiliki O2 ataupun di tempat yang tidak memiliki O2. Jadi bakteri ini tuh jadi bakteri itu dapat hidup tanpa O2. Jadi bakteri ini ada tidak adanya O2 akan tetap hidup. Bakteri ini tuh juga termasuk anaerob bakteri anaerob. Kemudian manfaat dari bakteri asam laktat ini yaitu meningkatkan nilai nutrisi makanan, mengontrol infeksi pada usus, dan mengendalikan beberapa tipe kanker. Jadi bakteri ini sangat membantu kita sih menurut aku. Jadi bakteri asam laktat ini akan menghambat pertumbuhan bakteri lain dengan memproduksi protein yang disebut bakterisin. Jadi salah satu bakteri yang mengandung bakterisin yaitu Lactobacillus lactis (SP). Itu guys. Sesekali kalian aduk ya makanannya, jangan sampai gosong karena keasikan ngeplok gini.
Jadi tahu ini itu sumber protein. Selain tempe, ini tahu juga itu sebagai sumber protein. Komposisi tahu itu sendiri itu adalah 70-90% air, 5-15% protein, 4-8% lemak, dan 2-5% karbohidrat. Guys, jadi adapun kayak kesukaran dalam pembuatan tahu ini, yang pertama itu mungkin karena pengaruh dari pH yang tidak sesuai. Jadi pH itu sangat berpengaruh terhadap pembuatan tahu ini. Kemudian yang kedua, suhu inkubasi tidak sesuai. Jadi kalian misalnya suhu inkubasinya tidak sesuai, jadi produk ini akan gagal guys gitu. Kemudian tercemar oleh mikroorganisme lain. Jadi jika satu produk tercemar oleh mikroorganisme lain, itu akan merusak suatu produk. Jadi aku pikir kalian harus menjaga kehigienisan suatu produk kalian. Kemudian kondisi bahan yang memang jelas. Jadi misalnya kalian buat tahu, terus kedelainya memang sudah lama atau rusak, jadi itu dapat mempengaruhi suatu produk kalian. Jadi saya sarankan pakailah produk yang memang benar-benar masih bagus gitu guys. Tapi dibalik kesukaran ada pun kayak keuntungannya. Yang pertama itu yang sering saya bilang tadi, bahwa nilai gizinya itu lebih tinggi, kemudian mudah dikonsumsi. Kan kalian mau banyak gizi, terus kalian tahu bahwa kedelai itu banyak gizinya, terus kalian mau konsumsi dong, terus konsumsi mentah itu kan susah guys. Jadi tahu ini merupakan suatu produk fermentasi yang menurut aku bagus sih. Kemudian makanan fermentasi itu memiliki cita rasa yang lebih baik dibandingkan dari produk aslinya kayak kedelai kan. Kalau kalian makan kedelai saja pasti rasanya agak aneh. Jadi ini diformulasikan gini supaya enak itu guys. Itu lama juga ya guys. Jadi tahu ini dibawa oleh warga Tiongkok ke Jawa. Jadi dulu tuh jauh sebelum merdeka, orang Jawa tuh sangat susah, tapi orang Tiongkok membawa produk ini, mengenalkan produk ini ke orang Jawa, sehingga orang Jawa tersebut dapat terselamatkan gitu guys. Jadi kita harus banyak-banyak bersyukur karena kita udah nggak hidup di masa itu guys. Mungkin aku besar gitu ya. Oke, sambil agar waktunya nggak terlalu lama, aku skip dulu sampai tahunya matang ya. Oke, karena tadi udah matang kan, aku udah ganti. Jadi aku mau ingetin teman-teman, tanya teman-teman bahwa setiap aku pakai tomat itu, tomatnya aku goreng gitu. Jadi aku bakal goreng. Aku pasti ada asam ledak gitu kan.
Oke guys, kita tunggu sampai matang lagi ya. Oke teman-teman, jadi sambil kita nungguin tahunya masak, kita siapin bumbunya dulu. Yang pertama kita masukin bawang merah, bawang putihnya, kemudian masukin kemirinya, Oke, kita cuci dulu ya cabenya. Bentar masukin. Kemudian masukin garam secukupnya, sesuai selera kalian ya. Tapi karena aku sukanya kayak agak asin gitu, jadi garamnya agak banyak. Ini masih dikit ya. Oke, kita tumis. Aku lihat tahu dulu ya. Oke, kita lanjut ya. Maaf suara minyak aku besar banget. Oke, kita masukin cabenya selanjutnya. Cabai. Jadi guys, aku pakai cabai segini banyak, nggak terlalu banyak sih. Oke. Gimana sih caranya supaya masuk kamera? Guys, aku haluskan dulu ya.
Jadi kalian pas numbuk bumbunya itu terserah dari kalian, apakah kalian mau bumbunya halus itu apa enggak. Tapi rata-rata sih kalau bumbunya halus itu pasti rasanya beda dengan bumbunya yang kurang halus. Jadi aku orangnya makan apa aja ya terserah, jadi ya udah deh, nggak usah terlalu halus. Kemudian aku mau ambil ini dulu. Oke, aku sudah ambil ini tuh untuk ngulek si ini yang sudah digoreng tadi. Oke, kita potong. Kemudian kita ulek deh. Setelah halus kita siapkan lagi. Oke guys, setelah halus kita siapkan lagi wajannya. Oke, tunggu sebentar ya. Oke teman-teman, aku udah siapin wajan, berisikan minyak. Ini bumbu-bumbunya, ada kecap, ada ini tadi tahu yang sudah aku goreng, kemudian itu ada masako dengan sambalnya. Sini aku pakai air, gunanya itu untuk biar masakannya itu nggak gosong. Oke, aku tadi udah ambil tripod, jadi bisa ngebantu itu. Oke, bentar kan. Oke, yang pertama itu kita nyalakan kompornya dulu. Oke, sampai panas. Aku rasa udah panas. Kita masukin bumbunya dulu. Oke. Oke, kita tunggu sampai bumbunya masak. Caranya itu kita rasa baunya, kalau udah ada berbau berarti itu udah mateng. Oke teman-teman, jadi bumbunya itu udah mateng. Kemudian kita masukkan si tomatnya ini. Setelah itu kita masukkan airnya biar bumbunya itu enggak gosong. Setelah itu kita masukkan masakonya secukupnya aja, tergantung selera kalian. Karena aku sukanya agak asin ya, aku kasih banyak gitu. Setelah itu masukkan kecap secukupnya. Setelah itu kalian masukkan si sambalnya. Oke guys, aduk-aduk.
tunggu sampai mendidih. Setelah mendidih baru deh kita masukkan si tahunya ini. Oke guys, karena udah mendidih, sekarang kita bakal tambahin tahunya. Kalian aduk biar merata. Ya, kalian kalau pas ngaduk, aduk terus biar merata, dan kalian matikan apinya saat bumbunya itu kayak sudah sedikit gitu atau sudah meresap, kan? Guys, karena udah meresap, jadi kita matikan kompornya, kemudian kita masukkan ke tempatnya. Jadi guys, ini hasilnya. Jadi ayo kita santap. Oke. Oke, jadi teman-teman, aku udah masak tadi tahunya. Ini dia tahunya. Kemudian aku tadi juga simpan tahu yang sudah dibumbui. Tahu ini tuh bisa kalian makan dengan cabai ini. Jadi aku akan makan guys. Aku tunggu dulu. Oke. Mana? Kita ambil tahunya. Oke teman-teman, kalau kalian makan ginian, aku saranin tuh pakai tangan karena itu rasanya lebih enak. Oh iya, tadi itu aku udah cuci tangannya, jadi aku nggak cuci tangan lagi. Ini panas loh guys. Ini kita cobain ya. Enak, sumpah.
Maaf ya, nasinya sangkut di gigi gua. Hmm. Jadi tahun ini tuh menurut aku sangat uh, cocok bagi siapa saja karena yang harganya murah, rasanya juga enak, dan bukan cuma itu sih, tahu ini juga kaya akan gizi, jadi kita makan ini kita akan sehat gitu. Hmm. Hmm. Oke teman-teman, jadi uh, nasinya sudah habis, jadi rasanya tuh enak, cocok banget buat kalian yang ngekos atau yang malas. Buat apalah itu simple menurut aku sih. Kalau kalian nggak sempet bumbuin, kalian juga bisa pakai ini dengan pakai si cabe, atau bahkan kalian bisa pakai tahu yang ini tuh pakai kecap kalau kalian nggak suka pedas. Jadi kalian harus coba. Oke teman-teman, itulah tadi vlog aku tentang masak tahu sama makan tahu. Jadi apabila ada kurangnya mohon dimaafkan karena aku juga baru belajar, dan semoga videonya bermanfaat bagi kita semua. Dan terima kasih bagi kalian yang sudah nonton. Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.